Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Siapa nih yang belum pernah bisa buat kue sus atau pernah buat tapi masih sering gagal? Yuk kita belajar bersama-sama. Kali ini aku akan bagikan resep kue sus yang anti gagal ya teman-teman. Hasilnya satu resep itu 15 biji, kulitnya insya Allah kopong, flanya enak banget, super creamy dan lembut. Cocok untuk ide jualan dan menjamu tamu. Penasaran kan gimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa aja? Ayo kita buat sama-sama. Pertama, kita buat flanya dulu ya. Siapkan teflon. Masukkan 25 gram maizena, 50 gram gula pasir, 1/2 sendok teh vanila cair, bisa juga diganti vanila bubuk. Kemudian tuang 250 ml susu cair. Tuang setengahnya saja dulu, aduk rata sampai maizenanya larut. Setelah itu masukkan 1 biji kuning telur dan aduk-aduk kembali. Setelah semuanya tercampur, tuangkan sisa susunya. Dan ini saya masukkan sedikit garam. Selanjutnya kita masak flanya dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk ya, karena selain rentan gosong biasanya ada endapan di dasar panci, nantinya akan menjadi gumpalan-gumpalan yang mengakibatkan si fla nanti kurang lembut. Nah, setelah terlihat meletup-letup seperti ini, tandanya flanya sudah matang dan kita matikan apinya. Terakhir masukkan 15 gram margarin. Aduk-aduk sebentar hingga margarinnya mencair. Setelah margarinnya tercampur rata, angkat lalu tuang ke dalam mangkok. Kemudian kita tutup menggunakan plastik. Plastiknya harus mengenai permukaan atas fla ya, agar flanya tidak berkulit. Langkah kedua, kita bikin kulit susnya. Siapkan teflon, tuangkan 125 ml air, masukkan 50 gram margarin, aduk sebentar, tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Ini kita didihkan hingga benar-benar mendidih. Setelah benar-benar mendidih, kita matikan apinya. Masukkan 75 gram tepung terigu. Lalu ini cepat-cepat diaduk agar tidak terjadi gumpalan. Untuk terigunya ini saya menggunakan protein sedang yaitu Kompas. Setelah terigunya tercampur rata dan tidak menggumpal, nyalakan kembali apinya. Masak dengan api kecil hingga terus diaduk-aduk sampai kalis. Angkat adonannya, tuang ke dalam wadah. Kemudian dinginkan. Setelah agak dingin, masukkan 2 butir telur, tapi masukkan 1 dulu ya, dan dimixer dengan kecepatan sedang sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 butir kembali, lanjut dimixer hingga benar-benar tercampur rata. Setelah itu, adonannya tadi dimasukkan ke dalam piping bag. Nah, seperti ini kita masukkan sedikit-sedikit ya, agar tidak belepotan. Kemudian 1 piping bag lagi untuk tempat splitnya. Lalu masukkan adonan ke piping bag yang ada splitnya tadi. Untuk menghemat waktu, kita nyalakan dulu kompornya dengan api besar selama 10 menit. Selanjutnya, gunting ujung piping bag. Kemudian cetak ke atas loyang yang sebelumnya sudah dialasi baking paper. Untuk besar kecilnya sesuaikan dengan selera ya. Dan kalau tidak ada baking papernya, boleh dengan loyang saja yang sudah diolesi dengan margarin atau mentega. Setelah tercetak semua, masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan selama 10 menit dengan api besar.
Setelah benar-benar panas, masukkan loyangnya di rak paling bawah, panggang selama 20 menit dengan api besar. Setelah 20 menit, kecilkan apinya menjadi api sedang cenderung kecil selama kurang 25-30 menit. Setelah kecoklatan dan tidak tampak sama sekali buih dalam kulit sus, tandanya matang dengan sempurna dan kokoh, maka sudah bisa kita angkat. Nah, ini dia semuanya sudah matang dengan sempurna. Supaya kue sus tidak menyusut atau kempis saat keluar dari kompor, sebaiknya kita panggang hingga tidak terlihat buih pada kulit susnya ya. Karena beda oven beda suhu panasnya, jadi untuk lamanya dalam pemanggangan sesuaikan dengan oven masing-masing. Sekarang kita isi dalamnya dengan flash sus yang sudah kita bikin tadi. Untuk rasanya menurutku ini sangat enak, flannya lembut dan terasa banget susunya. Sedangkan untuk kulitnya, biarpun sudah dingin, dia nggak akan kempis dan tetap kokoh. Kue sus ini boleh disimpan dalam kulkas karena dimakan dalam keadaan dingin pun tetap enak. Ini dia kue susnya sudah jadi dan sudah siap disajikan bersama keluarga. Sekian dulu videonya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu tidak ketinggalan video lainnya.